saya kena musibah. Jadi saya itu ke cipratan air keras, soda api ya, waktu itu air soda api. Jadi saya itu nempatin soda api dalam timba. Tiba-tiba saya mau ngangkat timba tuh kok tiba-tiba terlepas tangan ini. Akhirnya jatuh lah timba itu muncrat ke muka. Saya sudah tidak tahan saking panasnya, paniknya sampai saya tuh gemeter, sampai saya tuh minta doa. Ya Allah jangan hamba ini sampai pingsan. Nama saya Hisni, saya tinggal di Bali, asli Bali ya. Eh, Menjalankan Swanghor selama ini sudah lebih dari 1 tahun Bu ya. Mungkin di sini saya merasa sudah terlambat gitu ya. Karena teman-teman itu ada yang 4 bulan, 7 bulan, ada yang 10 bulan. Itu mereka sudah elit. Kenapa saya dalam 1 tahun lebih ini kok bisa belum belum bisa elit seperti itu ya? Nah, jadi saya terima kasih banyak sekali semuanya. Saya ucapkan Assalamualaikum, selamat malam, dan salam sejahtera buat semua ya yang masih hadir pada malam hari ini. Ada sekitar masih berapa yang hadir Bu ya? Sekitar 700 700 sekian sudah. orang. Ya. Ya, semoga yang 700 ini diijabah doa-doanya oleh Yang Maha Kuasa. Semoga menjadi elit, yang belum, yang sudah PM menjadi SPM, yang sudah SPM menjadi Diamond nantinya Bu ya. Luar biasa, Sohor. Nah, jadi begini Bu Pita, salam kenal dan semua kepada juga Pak Tirte dan terutama upline saya dan mentor-mentor saya yang luar biasa. Jadi saya di awal Bu sedikit saya cerita testi di awal ya. Saya bergabung itu di awal-awal saya sudah merekrut ya, menciptakan grup dan itu 90% orang daerah saya semua teman-teman, orang Bali ya, orang orang tetangga saya begitu. Setelah berjalan berapa bulan, dalam 3 bulan kah atau 5 bulan itu saya disalib lebih dulu oleh dolen saya, teman-teman. Itu yang menjadi motivasi di awal. Saya disalib oleh mitra saya. Mitra saya itu bahkan sudah pernah mencapai posisi 12%. Otomatis saya pun juga 12%. Tetapi saya belum paham kenapa saya bisa terangkat 12% itu saya tidak paham, teman-teman. Jadi begitu mitra saya sudah mendapatkan komisi waktu itu sekitar 30 apa 70 ribu waktu itu, saya masih belum dapat komisi, teman-teman. Karena saya tidak ada jalur lain kecuali hanya satu jalur itu. Hanya saya digerakkanlah oleh upline saya yang luar biasa. Terima kasih kepada Bapak Surliadi. Terima kasih juga kepada Pak Rusli yang ada di Lampung sana. Itu beliau masih hadir mungkin malam hari ini mendengarkan cerita saya ini. Saya ditelepon lah Bu oleh beliau. Pak Isni, ayo kita gerakan mulai sekarang. Mitra Bapak Isni sudah mulai berjalan. Kan begitu ya. Oke lah Bu, saya berjalan di awal itu begitu dalam 2 3 bulan rontok Bapak Ibu ya rontok jaringan saya yang ada di Bali itu, tapi saya tidak putus asa karena saya disupport terus oleh upline saya yang luar biasa ini. Terus saya minta cerita teman-teman, minta petunjuk, minta cara bagaimana saya bisa menjalankan usaha ini walaupun saya itu tidak punya mitra yang ada di Bali sendiri. Akhirnya saya disuruh memanfaatkan benar-benar 99% dari handphone WA, grup maupun Facebook, Bapak Ibu ya. Akhirnya saya dikenalkanlah kepada beliau yaitu Bapak Rusli, Bapak SPM Rusli ya yang luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya. Itu saya dimasukkan grup dan saya diajarkan Bapak Ibu bagaimana cara prospecting yang efektif, memprospek mulai dari WA, diajarkan membuat satu grup prospek untuk anggota baru. Jadi disitulah Bapak Ibu saya itu belajar awal karena saya punya positif oke lah dengan teman-teman yang kenal saya tidak mau, saya akan mencari orang yang tidak kenal dengan saya. Itu motivasinya di awal. Sehingga dalam berjalan beberapa bulan, masuklah kemudian saya 4% mengulang dari awal karena jaringan rontok, kemudian naik juga 8%, dan saya sampai mencapai posisi elit itu, Bapak Ibu, cukup lama. Ya, tapi karena seringnya saya belajar ikut di Zoom, kemudian semak pelatihan di grup, jadi saya itu yakin, walaupun walaupun saya lama, yang penting intinya jangan kita keluar, yang penting intinya jangan kita stop. Karena kalau kita sudah stop, ya sudah out semua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian singkat cerita, Ibu kita minta kepada saya untuk testi apa ya, testi odol ya. Jadi 4 bulan yang lalu, tepatnya bulan Maret ya, di awal Maret itu saya kena musibah. Jadi saya itu ketumpahan, bukan ketumpahan tapi kecipratan, Bapak Ibu ya, kecipratan air keras, soda api ya waktu itu air soda api. Jadi saya itu nempatin soda api dalam timba. Tiba-tiba saya mau ngangkat timba tuh kok
tiba-tiba terlepas tangan ini, akhirnya jatuh dari maju muncrat ke muka. Singkat cerita, waktu malam itu ini muka saya ini Bapak Ibu kayak dimakan semut ribuan gitu. Saya sudah tidak tahan saking panasnya, paniknya sampai saya tuh gemeter, sampai saya tuh minta doa, ya Allah jangan hamba ini sampai pingsan gitu. Kalau banyak saya ini sampai pingsan, saya sudah tidak terukur lagi bagaimana keadaan mata saya ini karena saya tahu dengan air itu efeknya apa, efeknya itu bisa membuat kebutaan. Akhirnya saya diberikan kekuatan, ketegaran, saya cuci muka ini, Bu. Setelah saya bilas, kemudian ingat saya dengan odol ini. Saya ambil odol, kemudian saya cuci muka semua, saya gosok sampai rata, saya diamkan sekitar 1 menit, perihnya luar biasa. Dan mata saya itu dua-duanya sudah tidak bisa buka mata. Saya merem itu di kamar mandi, merem diantar sama istri dan anak saya itu pada pukul 11 malam jam Bali ya waktu itu. Setengah 12 saya langsung diantar ke rumah sakit untuk cek mata. Sampai di rumah sakit itu dokter bilang, Pak, digimanain matanya kok parah begini matanya. Saya tidak menjawab, Bapak Ibu, saya tidak menjawab karena saking saya berpikir, ya Allah buta mata saya ini seperti itu dalam hati. Saya tidak bisa menjawab. Akhirnya saya pulang, besok paginya itu Bapak Ibu, bibir saya dan mata saya ini besar bengkaknya segini. Dan bibir saya ini sebesar jari ya bengkaknya. Kemudian mata juga dua-duanya dibengkak. Pagi itu saya kasihlah powder green sini di bibir saya, bawah atas dan di luarnya, kemudian juga di pupil mata ini. Sore hari masih bengkak dalam hari pertama. Kemudian esoknya saya kasih lagi dan hari kedua itu saya minta foto sama istri saya, Bu, tolong coba foto bagaimana rupa saya. Alhamdulillah dalam hari kedua bengkak itu sudah hilang. Nah, itu dah salah satu kesaksian odol gengsi yang sangat dahsyat ini terhadap wajah saya yang kena air keras. Jadi eh, tujuan saya Bu ya, karena dalam beberapa tahun sebelum itu saya sudah pernah beberapa kali ikut network kan gitu, tetapi kok saya tidak menemukan rezekinya di sana seperti itu. Sehingga di Suanghor saya mendapatkan posisi yang bergengsi lah bagi saya, Bu. Kita ya bergengsi lah karena di jaringan yang lain itu tidak pernah saya dapatkan penghargaan yang seperti ini. Motivasi saya, teman-teman, Bapak Ibu semua, melihat Swanghor yang begitu luar biasa, Swanghor yang sudah berpengalaman sampai 38 tahun itu, di sana terketuk hati saya, Ibu. Waktu awal-awal saya diajak join itu, dijelaskanlah sepintas oleh absen saya yang luar biasa ini, tetapi saya off selama 3 bulan awal. Karena saya masih menjalankan usaha lain, gitu. Jadi menjalankan usaha lain, cuman saya membaca perbandingan antara grup Swanghor dengan grup sebelah ini. Ternyata selama 3 bulan itu berbanding 100% Bu. Yang tadinya grup A ini dia 100.000 komentar dalam sehari, kok sekarang berbalik gitu. Jadi sekarang Suwanghor ini adalah dalam 1-2 hari itu 1.000 komentar. Yang ini bisa turun separuhnya. Kayaknya saya mulai berpikir, Pak Isni coba mulai gerakan Pak ini yang luar biasa gitu. Mulailah saya beli kopi waktu itu Bu, beli kopi dua pak ya, dua box itu. Begitu sampai di rumah dalam 1 minggu saya pakailah kopi itu saya minum. Ternyata cocok dengan saya dari rasanya luar biasa. Akhirnya kopi itu kemudian saya mulai perkenalkan kepada keluarga, kepada teman-teman. Rata-rata teman-teman sekitar hanya maunya gratisan saja Bu. Kita teman-teman itu hanya mau gratisan saja. Saya menawarkan untuk mereka itu beli 10.000. Oh, mahal banget. Mending aku beli kopi yang lainnya cuma Rp500. Ya sudah, saya tinggalkan yang seperti itu. Nah, singkat cerita, kemudian saya punya niat Bu, niat langsung aja. Kenapa saya harus aktif terus di Swanghor ini? Saya tidak mau Bapak Ibu ya, melihat berpuluh-puluh tahun tetangga kita, orang tua kita, bukan bahkan nenek moyang kita itu, ketika beliau sudah di umur 60 sampai 70 tahun tidak bisa bekerja, beliau mengandalkan uluran tangan dari anak. Itu yang saya tidak mau. Itu salah satu motivasi saya, kenapa saya harus tetap berjuang di Swanghor ini. Dan pesan saya kepada mitra-mitra saya seluruh yang ada mitra saya baik itu yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian daerah Sumsel, kemudian daerah Kalimantan, Pontianak, bahkan juga ada yang di Papua. Terima kasih semua kepada donatur saya juga yang ikut mendoakan dan memberikan support kepada saya sehingga saya bisa mencapai posisi PM malam ini. Dan saya pesan kepada teman-teman semua, jangan berhenti. Dan sering saya ucapkan kepada mitra-mitra saya itu melalui grup itu, kenapa harus kita tetap di Singapura? Karena potensi kita sama.
peluang kita sama. Kenapa saya bilang sama? Karena teman saya dan teman-teman Bapak Ibu itu adalah orang-orang yang berbeda. Kalau umpamanya teman saya sama dengan teman-teman mereka, maka kita akan punya prospek yang bareng sehingga sulit Bu untuk menjalankan usaha ini. Sering saya ucapkan itu adalah peluang kita sama karena kenapa? Teman Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu adalah dengan saya orang yang berbeda. Memang di awal itu perlakuan kita adalah menawarkan, tetapi dengan niat begitu mereka mau membeli produk saya dan mereka merasakan manfaat, disitulah saya akan terjadi follow up dan closing itu. Itu ketika menjalankan secara offline. Tetapi sampai saat ini 90% saya jalankan online saja, Bu. Karena batas saya kan bermasalah ini, jadi saya nggak bisa kemana-mana selama 2 bulan itu. Cukup dari rumah, dari HP saja, saya betul-betul memanfaatkan WA Group, kemudian pesan siaran, kemudian juga dari FB. Itu saja, Ibu, yang saya jalankan. Lebih aktif saya di WA.